Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur wong desa lan uga wong kutha ning endi wae awak mono tetap setia karo channel Anjen Wong Desa. Oke Sobat Awin dimanapun berada, pada video sore kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya pribadi dalam menanam cabai populasi 700 batang tanpa pupuk dasar dan tanpa musa, dengan menggunakan metodenya Mas Udin, cuma tidak menggunakan musa dan juga pupuk dasar ya Sobat Awin. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, like untuk di subscribe terlebih dahulu karena semuanya itu gratis, agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru daripada updatean video saya yang kesekian kalinya. Oke, pada video kali ini adalah usia cabai saya genap 126 hari setelah tanam ya Sobat Awin. Ini bisa dilihat di layar kaca. Ini untuk perkembangan cabainya ya. Ini kemarin sudah saya panen dapat 3 kilonan ya Sobat Awin ya. Tadi sore atau kapan itu, ini tadi saya spray ya. Ini saya spray karena apa? Karena ini ada apa itu namanya, trip ya kalau tidak salah ini ya. Ini trip ya, ini trip. Jadi saya tadi menggunakan Abasel dan juga fungisida biar jamur-jamurnya, karena ini masih ada hujan tadi malam dan ini tadi setelah Jumatan juga hujan, jadi saya spray kembali menggunakan Amistar Top dan juga Abasel ya, ditambah Ultradap sama boron. Nah ini warnanya, untuk warna daunnya ini alhamdulillah sudah kembali menghijau ya, sudah kembali menghijau sedikit demi sedikit, nanti akan pulih kembali setelah dipelajari dan dipelajari. Ternyata ilmunya baru tahu ya ternyata Sobat Awin ya. Jadi kita dalam bertani cabai jangan bosan-bosan untuk menambah ilmu-ilmu kita daripada percabean ini sampai patah ini Sobat Awin ya. Ini sampai patah karena terlalu. Nah ini kan seperti ini ya. Ini apa ini namanya, trip ya. Ini trip. Nah ini seperti ini, sampai seperti ini ya. Jadi cara mengatasi trip itu saya menggunakan Abasel ya, berbahan aktif Abamectin. Pokoknya yang penting itu bahan aktifnya adalah Abamectin ya Sobat Awin ya. Ini untuk virus Gemini ya. Virus Gemini ini bisa dilihat di layar kaca semuanya ya Sobat Awin ya. Ini populasi 700 batang tanpa menggunakan musa full ya. Sampai sana itu tangki saya masih ada di sana ya, spray saya tangkinya, karena ini baru nyepray dengan menggunakan 5 atau berapa tadi ya. Abasel, Amistar Top, boron, Ultradap, yaitu 4 bahan ya, 4 bahan ya, 4 bahan dan juga ditambah perekat ya Sobat Awin ya. Jadi untuk ini sudah merah-merah delima. Ini sudah merah-merah delima, cuma ini kecil-kecil ya. Ini faktor memang bibitnya atau apa, kalau ini ya besar-besar, ini ori kelihatannya ini karena mendur ya. Ini untuk apa itu namanya, kapur barusnya sudah habis ya Sobat Awin ya, sudah mengecil semuanya. Jadi nanti kita pasang kembali setelah besok ya. Jadi untuk mengantisipasi hama dan juga lalat buah itu ya, menggunakan kapur bara sudah ditambah juga corakron. Saya kasih 1 minggu ya biasanya untuk corakronnya. Untuk kali ini, nah ini alat spraynya saya. Alhamdulillah sudah kebeli alat spray ini seharga 410.000 ya. Ini Sobat Awin ya. Jadi untuk ini populasinya 700 batang, ini usianya 126 hari setelah tanam. Ini sangat puwendit sekali ya, bisa dilihat di layar kaca. Oh, puwendit sekali Sobat Awin ya. Pentit dan juga buahnya ini, wah kalau dilihat ini sangat super duper ya. Ini sudah ada yang merah-merah kembali. Dari belajar dan belajar, nah ini hasilnya seperti ini Sobat Awin ya. Semoga saja harganya ndang naik, agar lumayan lah. Untuk harga per hari ini adalah 20.000 kilo per kilogram ya, 20.000 di tempat saya. Kalau saya ecer itu dapat harga 7.000, 6.000 ya untuk ecer yang di warung-warung. Ini kemarin yang sudah tak kasih pasang ngajir ya untuk mempermudah, ini cuma belum ya karena memang kondisi ini juga mempersiapkan ajir di lahan yang ketiga, pemasangan apa itu namanya, lanjaran kacang panjang atau ajir kacang panjang. Tadi pagi baru saya ulur kembali karena kemarin benihnya kurang ya. Jadi tunggu terus updatean video-video terbaru daripada Anjen Wong Desa. Pokoknya jangan bosan-bosan ya, makanya tombol like-nya, tombol subscribe-nya itu dinyalakan dulu ya.
ditekan ya, biar tahu. Ini ya, kalau dibuat seperti ini lebih mudah dalam perawatannya Sobat Tawin ya. Kalau ada ajirnya ya, dipasang seperti ini kan, nah ini kan lebih mudah ya. Ini untuk bedengannya tidak terukur ya, karena kemarin, nah ini yang mati-mati Sobat Tawin ya, untuk yang hujan sangat dahsyat itu ya kemarin, alhamdulillah sudah berhenti karena kita harus belajar dan belajar. Ini virus kuning ya, ini kuning, ini kurang kalsium ini ya. Kalau menurut saya ini kurang kalsium ya. Nah ini buahnya ini patek atau apa ini ya, seperti ini ya Sobat Tawin ya. Nah, ini jadi kita memang harus berusaha belajar dan belajar. Ini ada layu ya dari bawah itu ya. Jadi memang full tanpa mulsa Sobat Tawin ya. Jadi kita tidak perlu modal banyak-banyak harus beli mulsa dan beri apa, karena kalau mulsa itu harus dibilang sangat wow gitu ya. Tapi kalau ini saya tidak pakai mulsa, populasinya ya tadi setelah saya sampaikan itu ya 700 batang. Cuma ada yang mati itu kisaran 10% ya. Jadi kisaran 70-an persen, 70 batang ya. Nih ya. Jadi tanpa mulsa pun dan tanpa pupuk dasar bisa seperti ini ya Sobat Tawin ya. Ini alhamdulillah sekali. Jadi bisa ya. Pokoknya kita harus berusaha dan berusaha untuk bagaimana agar tanaman cabai kita itu bisa tumbuh maksimal dan juga berbuah lebat ya. Ini belum seberapa ya Sobat Tawin ya. Kalau saya lihat di punya teman-teman saya itu sangat bagus sekali ya. Jadi mohon untuk koreksinya dan saran-sarannya, ini layu lagi ya Sobat Tawin ya, ini layu. Nah, jadi kita perlu pembenahan dan pembenahan, obat yang apa perlu kita empakkan. Yang penting seperti kemarin itu ya dosis dan juga aplikasi kapan yang tepat. Kalau menurut saya pribadi itu memang sangat diharuskan ya. Cuma kita sebagai pemula kayak saya ini kadang kan belum tahu itu penyakit apa dan penyakit apa, akhirnya kita bingung. Walaupun dari segi pestisida dan juga yang lainnya sudah kita siapkan semua, tapi kalau kita tidak begitu jeli dalam penyakitnya atau hamanya, apa yang terserang, apa yang menyerang di tanaman cabai kita, maka apalah gunanya obat kalau kita tidak tahu fungsinya. Jadi pastikan sekali lagi kita memang harus belajar apa fungsi daripada pestisida ini, insektisida ini, apa gunanya ya. Jadi seperti itu Sobat Tawin ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita memang harus belajar dan belajar, karena kita sebagai manusia memang penuh dengan kekurangan dan juga kekurangan. Oleh karena itu dimohon dengan sangat untuk komen-komennya ditulis di kolom komentar. Kak kurang gini Kak, kurang gini Kak ya, nanti biar saya pelajari. Seperti kemarin ada yang komen, oh ternyata seperti ini ya Sobat Tawin ya. Jadi kita sebagai pemula ya, ini juga ada semangkanya ya. Nah, ini kan Sobat Tawin ya. Jadi kita perlu pembelajaran dan pembelajaran agar tanaman cabai kita tumbuh subur dan maksimal. Oke Sobat Tawin ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.